Memahami diabetes melalui lensa hukum semesta atau hukum alam adalah cara yang menarik untuk melihat penyakit ini bukan sekadar sebagai gangguan medis, melainkan sebagai bentuk ketidakseimbangan energi dan materi dalam tubuh. Dalam pandangan ini, tubuh manusia adalah mikrokosmos yang tunduk pada hukum-hukum fundamental alam semesta, seperti hukum sebab akibat atau kausalitas dan hukum keseimbangan atau homeostasis. 1. Hukum keseimbangan atau homeostasis. Alam semesta selalu bergerak menuju keseimbangan. Dalam tubuh, ini disebut homeostasis. Diabetes terjadi ketika hukum keseimbangan ini dilanggar. Asupan versus pengeluaran. Secara hukum termodinamika, energi yang masuk atau makanan atau glukosa harus setara dengan energi yang dikeluarkan atau aktivitas. Jika energi terus menumpuk tanpa disalurkan, terjadi banjir glukosa dalam darah. Peran insulin. Insulin adalah penyeimbang alami. Ketika sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin, mekanisme keseimbangan ini patah, menciptakan kekacauan internal. 2. Hukum sebab akibat atau kausalitas. Diabetes tipe 2 seringkali merupakan manifestasi fisik dari hukum sebab akibat yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Pola pikir dan stres. Secara metafisika, stres kronis memicu hormon kortisol. Kortisol secara alami meningkatkan kadar gula darah untuk mode lawan atau lari. Jika kita hidup dalam stres terus-menerus, kita memaksa tubuh berada dalam kondisi gula darah tinggi secara permanen. Tindakan fisik. Apa yang kita tanam, makanan olahan dan kurang gerak, adalah apa yang kita tuai, gangguan metabolik. 3. Analogi aliran sungai atau sirkulasi energi. Bayangkan glukosa sebagai air dan sel tubuh sebagai ladang yang membutuhkan irigasi. Hambatan aliran. Pada penderita diabetes, pintu air atau reseptor insulin macet atau tersumbat. Akibatnya, air atau gula meluap di sungai atau pembuluh darah dan menyebabkan banjir yang merusak tanggul, sementara ladang atau sel-sel justru mengalami kekeringan energi. Kerusakan sistem. Banjir gula ini perlahan mengikis dinding pembuluh darah dan saraf, mirip dengan bagaimana air bah merusak ekosistem di sekitarnya. Kesimpulan spiritual dan alamiah. Diabetes seringkali merupakan pesan dari tubuh bahwa kita telah kehilangan harmoni dengan ritme alam. Penyembuhan dalam pendekatan ini tidak hanya melibatkan obat-obatan, tetapi juga restorasi disiplin, mengembalikan pola makan sesuai kebutuhan biologis, bukan keinginan emosional. Aktivitas dinamis, menggerakkan tubuh untuk mengalirkan energi yang tersumbat. Ketenangan pikiran, menurunkan resistensi internal melalui manajemen stres. Memahami diabetes melalui hukum alam berarti kita berhenti melihat penyakit ini sebagai nasib buruk atau sekedar angka di laboratorium. Kita mulai melihatnya sebagai pesan koreksi dari alam semesta, karena adanya hukum yang dilanggar. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai bagaimana prinsip hukum abadi semesta menyediakan jalan keluar dan solusi untuk diabetes. 1. Hukum sebab akibat atau hukum kausalitas. Hukum ini menyatakan bahwa tidak ada akibat tanpa sebab. Diabetes bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari ribuan keputusan kecil di masa lalu. Solusinya, kita tidak bisa hanya mengobati akibat atau gula darah tinggi dengan obat-obatan, tanpa menyentuh sebab, yaitu pola hidup. Solusi alamiah menuntut kita untuk memutus rantai penyebabnya. Jika penyebabnya adalah akumulasi energi yang tidak terpakai, maka solusinya adalah menghentikan asupan berlebih dan meningkatkan pengeluaran. Alam semesta tidak mentoleransi hutang energi. Diabetes adalah cara tubuh menagih hutang tersebut dalam bentuk komplikasi jika tidak segera dibayar dengan perubahan perilaku. 2. Hukum entropi dan keteraturan atau termodinamika. Dalam fisika, energi tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Di dalam tubuh penderita diabetes, terjadi penumpukan energi, yaitu glukosa, yang tidak terkonversi. Penumpukan ini menciptakan entropi atau kekacauan sistem. Solusinya,
Untuk mengembalikan keteraturan, kita harus melakukan pelepasan energi. Gerak fisik atau olahraga bukan sekedar aktivitas otot, melainkan proses transmutasi energi. Saat kita bergerak, kita mengubah glukosa yang statis dan merusak menjadi energi kinetik dan panas. Secara hukum alam, aliran yang bergerak akan selalu lebih bersih daripada air yang menggenang. Tubuh yang bergerak adalah tubuh yang membuang entropi. 3. Hukum ritme atau sirkadian. Alam semesta bergerak dalam ritme, siang-malam, pasang surut, inspirasi-ekspirasi. Tubuh manusia memiliki jam biologis atau ritme sirkadian yang mengatur kapan insulin harus sensitif dan kapan tubuh harus beristirahat. Solusinya, diabetes seringkali muncul karena kita hidup melawan ritme. Kita makan besar di malam hari saat matahari terbenam, atau saat metabolisme melambat, atau kurang tidur yang merusak sensitivitas insulin. Solusi alamiah adalah menyelaraskan kembali jam makan dengan matahari, berhenti makan saat hari gelap, atau puasa intermittent, memberikan waktu bagi sistem hormonal untuk melakukan pembersihan otomatis, atau autofagi. Ini adalah cara alam menyetel ulang atau riset mesin biologis kita. 4. Hukum keseimbangan atau homeostasis. Alam selalu mencari titik nol atau keseimbangan. Jika tubuh terlalu asam atau terlalu panas karena peradangan gula, alam akan mencari cara untuk menyeimbangkannya. Solusinya, mengonsumsi makanan yang bersifat alkali dan mendinginkan, seperti sayuran hijau mentah dan air mineral, adalah cara fisik untuk mendukung hukum keseimbangan ini. Selain itu, keseimbangan emosional sangat penting. Stres adalah bentuk ketegangan yang meningkatkan gula darah. Dengan meditasi, nafas dalam, dan rasa syukur, kita menciptakan kondisi internal yang rileks, yang secara otomatis menurunkan hormon stres atau kortisol, dan memberikan ruang bagi insulin untuk bekerja kembali. 5. Hukum ruang kosong atau vakum. Alam semesta membenci kekosongan, namun kesembuhan justru sering terjadi dalam kekosongan. Solusinya, konsep puasa adalah bentuk aplikasi hukum ruang kosong. Dengan mengosongkan perut, kita memberi ruang bagi tubuh untuk tidak terus-menerus memproses beban luar. Dalam kekosongan asupan, tubuh mulai membakar cadangan gula yang tersimpan di hati dan otot. Tanpa ruang kosong atau jeda makan, tubuh akan terus sesak dan sistem akan macet. Puasa adalah cara membiarkan kecerdasan alami tubuh mengambil alih proses penyembuhan. Sintesis solusi. Kembali ke fitrah. Secara garis besar, hukum alam mengajarkan bahwa solusi diabetes bukanlah menambah sesuatu dari luar, seperti obat kimia terus-menerus tanpa perubahan, melainkan mengurangi beban dan menyelaraskan diri dengan aturan main alam. Langkah nyata pendekatan hukum alam. 1. Penyelarasan input. Makan hanya saat lapar dan berhenti sebelum kenyang, atau hukum moderasi. 2. Transmutasi energi. Pastikan setiap kalori yang masuk memiliki tujuan untuk dikeluarkan lewat gerak, atau hukum kausalitas. 3. Hormon harmoni. Tidur sebelum jam 11 malam untuk mendukung pemulihan sel, atau hukum ritme. 4. Koneksi elemen. Perbanyak interaksi dengan elemen dasar, yaitu matahari pagi, air murni, dan tanah untuk menstabilkan kelistrikan tubuh. Penyembuhan terjadi ketika kita berhenti bertarung melawan tubuh kita sendiri dan mulai bekerja sama dengan hukum-hukum yang menjaga alam semesta ini tetap tegak.